Halo sahabat Bagi Info. Pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel karenanya tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Sebaliknya Indonesia juga tidak memiliki kantor pemerintahan di Israel. Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Di zaman Presiden Soekarno saat itu Indonesia tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Sikap ini sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Lantas bagaimana pandangan Israel terhadap Indonesia? Ternyata menurut pakar pengamat ada satu dan lain hal sehingga Indonesia dan Israel akan seperti ini. Bagaimana kelanjutan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Di akhir tahun 2020 lalu, sempat ramai desas-desus tentang kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan disebutkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar Amerika atau setara 28 triliun rupiah jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Presiden Bogor Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Namun Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Di mata Israel, Indonesia terasa spesial. Upaya menarik Indonesia bukan baru sekarang ini saja, tapi sejak era Bung Karno dan Soeharto upaya ini sudah dimulai oleh Israel. Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Di masa Bung Karno, upaya diplomasi Israel bisa dikatakan mati kutu mengusung slogan anti-imperialis dan kolonialis. Bung Karno secara tegas menyebutkan Israel bagian yang tak terpisahkan, bagian satelit dari negara imperialis dan kolonialis. Hingga di Asian Games tahun 1962 secara tegas Bung Karno menolak keikutsertaan Israel dalam peralatan tersebut. Di zaman Soeharto meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, namun hubungan gelap terus berlangsung dalam beberapa bidang terutama berkaitan dengan militer. Kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta yang menempati ranking 4 dunia merupakan sebuah potensi yang besar sehingga secara bisnis hal ini sangat menggiurkan. Adapun pada tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada peringkat 4 dunia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Wajar Indonesia menjadi incaran Israel karena bila Israel bisa merangkul Indonesia secara politik maka Palestina akan semakin terisolir. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang hingga kini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Agresivitas Israel merangkul Indonesia dengan berbagai macam cara patut kita cermati. Sikap permisif kita bisa menjadi celah yang menguntungkan Israel. Sering delegasi Israel datang ke Indonesia dalam berbagai event dan kesempatan ini adalah prolog untuk melihat sejauh mana resistensi kita bangsa Indonesia dalam menghadapi momen ini. Semakin kecil resistensi kita maka akan menjadi pembenaran bahwa Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Untuk itu kita mesti waspada dan kritis. Pada akhir tahun 2020 pula Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel hingga terwujudnya perdamaian abadi antara rakyat Palestina dan Israel. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui sambungan telepon.